Welcome to Heartpod, a talk that brings harmonies to get you through the day. It's available in Spotify and our official Instagram at BMFK Ubaya. Here's a portal to another medical universe. Halo Harpot Friends, bersama saya Felicita yang akan menemani kalian semua di podcast episode ke-17 BMFK Ubaya, yaitu Harpot dengan judul kita kali ini, jadi aktivis pada masa preklinik, worth it nggak ya? Nah, tentu saja kita akan ditemani oleh narasumber yang spesial. Langsung saja, please welcome Dr. Risma Ikawati PhD. Selamat siang dokter, selamat datang di acara podcast Harpot BMFK Ubaya. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik-baik saja. Mudah-mudahan kita juga kayak gitu ya. Ya, baik juga dokter. Ya dok, kalau saya boleh tahu nih dok, kesibukan dokter akhir-akhir ini apa ya dokter? Kalau kesibukan sih ya seperti dosen biasanya seperti apa sih ya? Pasti kalau hari-hari biasa ya sibuk dengan kegiatan belajar mengajar, kemudian bimbingan mahasiswa, dan kalau kita perhatikan juga ya, belakangan ini kan Ubaya sedang ada kegiatan atau ada event Ubaya Games. Jadi setiap sore atau malam saya hadir ya untuk melihat kegiatan adik-adik mahasiswa di sana. Oh iya, baik. Jadi dokter di tengah kesibukan tapi dokter masih bisa menyempatkan waktu nih dok untuk hadir di acara podcast ini. Terima kasih banyak ya dokter. Baik teman-teman, jadi sebelum kita masuk nih ke acara tanya jawab atau bincang-bincang santai sama Dr. Risma Ika, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu bahwa Dr. Risma Ika ini merupakan seorang dokter, dosen dan wakil dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Dan saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Anna Maria Felicitas Bura, biasa dipanggil Felicita. Saya merupakan mahasiswa kedokteran angkatan 2016 dan sekarang lagi menjalankan program pendidikan profesi dokter atau koas di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, dan saya pernah menjabat sebagai Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya periode 2018-2019. Baik dokter, sebelumnya kalau saya boleh tahu nih dok, pada saat dokter menjadi mahasiswa preklinik, kira-kira ada organisasi atau kepanitiaan apa nih dok yang pernah dokter ikuti saat menjadi mahasiswa preklinik dok? Bisa dokter sharing ke teman-teman nih dok. Ya, jadi memang pada waktu saya baru bergabung ya di Fakultas Kedokteran pada saat itu menjadi mahasiswa preklinik. Jadi saya cukup beruntung ya diperkenalkan mengenai organisasi itu oleh senior-senior saya. Jadi di tahun pertama, kemudian juga di tahun kedua saya sudah mulai ikut berkegiatan sebagai anggota Senat mahasiswa Fakultas Kedokteran. Pada saat itu saya di Universitas Hasanuddin. Kemudian saya juga ikut sebagai anggota di Senat mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ya, jadi untuk kegiatan keorganisasian memang diikuti sejak awal. Lalu saya juga terlibat di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu kira-kira organisasi tersebut yang pernah saya ikuti pada saat fase preklinik. Berarti memang dok, kegiatan atau organisasi yang diikuti ini memang lebih dari satu ya dokter. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya mahasiswa kedokteran itu sendiri sudah padat nih dok jadwalnya waktu kuliah, misalkan kuliah dari pagi sampai sore, terus nanti belum ada lagi praktikum, clinical skill lab, terus nanti harus mengerjakan tugas dari dosen yang diberikan, dan juga harus bisa memenuhi atau mengerjakan tugas-tugas yang ada dari pada saat dokter mengikuti aktivis nih dok. Kira-kira bagaimana sih dok cara mengatur waktu yang baik supaya segala kegiatan itu bisa berjalan dengan baik dok? Jadi pada saat itu mungkin sebetulnya adalah kuncinya mungkin manajemen waktu ya. Jadi bagaimana sebetulnya caranya kita untuk membagi waktu antara belajar dengan kegiatan berorganisasi. Jadi saya ingat juga sih dulu setiap habis selesai kuliah, kemudian kita tempat nongkrongnya ya itu di ruang senat ya.
atau apa namanya ya, memang ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu atau membuat apa, merencanakan program kerja, kemudian apa namanya, ya atau sekedar kumpul-kumpul sharing pengalaman, misalnya ketemu dengan senior kan kadang-kadang senior juga banyak yang suka datang tuh ke ruang senat ya. Jadi dari situlah sebetulnya kita banyak belajar ya, kemudian juga banyak berbagi mengenai pengalaman masing-masing seperti apa sih organisasi itu. Jadi memang kuncinya sebetulnya ya manajemen waktu ya barangkali ya. Iya, memang benar bahwa jika kita itu mengikuti atau memutuskan untuk mengikuti sebuah organisasi itu, memang organisasi itu sebenarnya tidak menjadi beban ya dokter. Tetapi kalau misalkan kita sendiri bisa memanajemen waktu dengan baik, justru malah organisasi itu juga menjadi sebuah manfaat bagi kita sendiri ya dokter ya. Iya, sebenarnya saya melihat begini ya, pada saat saya jadi mahasiswa itu yang saya rasakan adalah kalau saya hanya belajar saja ya, kemudian tidak ada sesuatu yang lain, mungkin kehidupan saya pada saat itu kok boring banget ya, gitu ya. Saya ingin mencari sesuatu yang lain yang bisa yang membuat saya merasa nyaman sebagai mahasiswa itu seperti apa sih? Karena saya yakin dari sana sebetulnya banyak hal yang kita pelajari gitu ya. Apalagi kalau menjadi mahasiswa itu saya rasa disitulah tempatnya kita banyak belajar ya. Berbuat salah is okay gitu ya, tapi banyak pengalaman-pengalaman yang sebetulnya mungkin kita tidak dapat pada saat di perkuliahan ya, tetapi justru pada saat kita berorganisasi. Ya, betul dokter. Memang itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita dapatkan pada saat perkuliahan, tetapi justru kita dapatkan pada saat kita aktif berorganisasi. Salah satu yang bisa saya tangkap itu seperti tadi, misalkan dengan adanya organisasi kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Terus selain itu kita juga bisa menambah relasi ya dokter ya. Betul. Kalau kita mengikuti organisasi, karena misalkan kedepannya kehidupan kita kedepannya itu kan sepertinya kita tidak tahu nih kira-kira teman kita yang organisasi bersama kita itu bakal jadi seperti apa nantinya. Siapa tahu dia bisa menjadi partner kerja kita atau bisa menjadi atasan kita nantinya pada saat kita sudah bekerja. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dokter. Ya, dan ini ya memang akhirnya kita belajar bagaimana caranya untuk networking. Iya. Karena kita harus sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Apalagi nanti di luar sana pada saat kita sudah bekerja gitu ya. Kan kita tidak melakukan apa-apanya sendiri. Kita harus bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan orang lain, dan kemudian sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Contohnya misalnya saat diskusi gitu ya, dari sana kita sebetulnya belajar bagaimana caranya untuk menerima pendapat orang lain, atau kemudian untuk mengungkapkan bagaimana apa yang kita inginkan ya, kemudian bagaimana kita mempersuasi orang misalnya ya dalam satu organisasi. Nah, itu yang hal-hal yang kita hanya dapatkan pada saat kita memang misalnya ikut organisasi. Iya dokter, memang banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengikuti kepanitiaan atau organisasi itu sendiri. Oh ya dok, kalau saya boleh tahu kira-kira motivasi apa dok yang pada saat itu dokter memutuskan untuk bergabung ke dalam suatu kepanitiaan atau organisasi dok? Karena saya ngelihat orang yang ikut organisasi itu kok kayaknya seneng gitu ya. Kok banyak ada sesuatu yang lain gitu. Ada dunianya ada dunia tersendiri yang kayaknya mereka tuh asik gitu ya. Ketemu sama teman yang lain, ketemu sama senior gitu kan ya. Lalu mereka punya banyak kegiatan ya. Dan sebetulnya kan kegiatan itu kalau di senat kan tidak hanya untuk anggota senatnya saja ya, tetapi juga untuk untuk teman-temannya juga gitu ya. Jadi dan yang saya dapatkan juga pada saat itu kebetulan senat itu pada saat dulu ya namanya senat ya. Jadi selalu atau seringkali mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial ya. Jadi bakti sosialnya tuh nggak hanya di kota itu saja, tetapi kita pergi kemana-mana. Jadi saya kira mungkin itu salah satu daya tarik ya. Kok ngelihatnya tuh asik banget ya, diajakin dia ikut sama senat, terus diajakin sama senior, kita pergi bakti sosial kemana gitu.
ke tempat-tempat yang sangat terpencil malah. Jadi Hmm. itu merupakan daya tarik tersendiri buat saya pada saat itu. Oh iya, iya. Berarti dok, dari seluruh rangkaian kegiatan yang pernah dokter ikuti, mulai dari kepanitiaan, keorganisasian, sampai dokter menjadi mengikuti kegiatan bakti sosial nih dok. Kira-kira benefit atau manfaat yang sangat berkesan nih dok bagi dokter sampai saat ini apa kira-kira dok? Benefit yang hampir semuanya berkesan ya. Oh hampir Karena semuanya. apa ya? Gini deh, kalau misalnya kita udah ketemu sama teman-teman yang ikut dalam keorganisasian itu, kemudian ketemu lagi setelah sekian lama, itu rasanya persaudaraan kita itu kayaknya lebih 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 kuat ya, kita lebih akrab. Kemudian dari sanalah kemudian jadi networking ya. Iya. Dan kemudian sebetulnya gini, bagaimana caranya kita bisa berbicara Iya betul. di depan banyak orang, itu kan memerlukan latihan ya. Iya. Kecuali memang orangnya lahir langsung talentnya seperti itu ya. Iya. Tetapi kan kalau misalnya saya ya biasa-biasa saja ya, saya mungkin harus memang ada ajang untuk latihannya ya. Latihannya itulah dari kegiatan-kegiatan yang saya ikutin. Iya, benar sih dok. Salah satu poin penting yang saya tangkap dari mengikuti organisasi juga sama dok, yaitu mengasah public speaking. Karena pada saat kita nanti, atau saya dan teman-teman Harvard lainnya kan masih menjadi calon dokter ini, nanti pada saat kita sudah menjadi dokter, memang kita itu dituntut untuk bisa menjadi sosok yang ideal, yang sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh WHO itu sendiri. Jadi ada the 5-star doctor itu dok, mulai dari healthcare provider, terus communicating leader, communicator, terus manager, sama ada decision maker. Di sini poin yang saya tangkap itu mulai dari communicator, di mana dokter itu diharapkan bisa memberikan edukasi dengan edukasi yang efektif kepada masyarakat, supaya bisa tercapainya program kesehatan mulai dari promotif, terus preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Mungkin itu yang saya tangkap dari manfaat dari masuk, kalau misalkan kita itu bergabung ke dalam suatu organisasi itu dokter. Ya betul, memang, dan itu saya rasakan nggak hanya pada saat kemudian preklinik ya, kemudian begitu studi lanjut ya, apalagi kemudian studi lanjut di luar ya, itu terbawa. Jadi kemudian saya juga bergabung pada saat itu belum ada Persatuan Pelajar Indonesia yang luar negeri ya, waktu itu di Utrecht di Belanda. Itu pada saat itu TPI belum terbentuk, tapi saya ikut tergabung dalam keorganisasian Himpunan Mahasiswa Indonesia di sana. Jadi kalau memang sudah dasarnya kita senang berorganisasi, itu biasanya memang ke depannya itu akan seperti itu, biasanya seperti itu. Iya dokter. Berarti memang dengan organisasi itu sendiri bukan melulu soal struktural saja ya dokter. Berarti memang organisasi itu sebenarnya ada di kehidupan atau di setiap aspek kehidupannya kita. Mungkin bagi teman-teman Harvard ini mungkin mereka masih bingung kira-kira di setiap aspek kehidupan ini seperti apa contohnya. Saya ambil contoh mungkin dok, bagi teman-teman mahasiswa preklinik ini contohnya kelompok PBL ya dok. Misalkan dosen itu memberikan kasus kepada mereka, mulai dari pasien itu datang sampai kepada sign and symptom, terus mulai sampai ke tanda-tanda vitalnya, sampai kepada pemeriksaan penunjang, dan teman-teman diarahkan harus bisa menentukan kira-kira diagnosis nih apa, dan itu benar-benar membutuhkan kerjasama dari setiap anggota kelompoknya, dan nantinya sampai pada mereka menyelesaikan mulai dari membuat mind mapping sampai nanti menjelaskan kasus tersebut kepada dosen pengujinya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dokter. Sebetulnya bisa tambahkan lagi ya, kalau misalnya tadi Cinta ngomong tentang PBL ini ada kasusnya. Di PBL sendiri kan sebetulnya di situ sudah ada ketuanya siapa, sekretarisnya bagaimana ya. Betul. Jadi sebetulnya itu merupakan apa ya? Itu adalah salah satu contoh ya. Contoh bagaimana kita akan bisa melihat ketua yang dipilih saat itu apakah dia mampu mengorganize ya. Betul. Kemudian kapan dia bisa memberikan kesempatan kepada teman-temannya. Nah, teman-teman yang menjadi anggota juga ya mau nggak mau dong, maksud teman diem di situ diem-diem aja gitu ya, mager gitu, enggak dong ya. Dia juga harus mampu bagaimana untuk mengutarakan pendapatnya. Dan selain itu teman-teman yang lain yang mendengarkan juga bagaimana, apakah mereka mampu menerima pendapat orang lain, itu seperti apa. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu contoh kecil ya dalam satu organisasi sebetulnya.
Oh ya dok, kalau saya boleh tahu pada saat dokter nih masih jadi aktivis, itu pasti dokter pernah mengalami situasi sulit nih, misalnya dokter lagi mengikuti rapat penting nih yang tidak bisa ditinggal, tapi dokter juga harus menyelesaikan tugas, sama nanti harus persiapkan lagi diri buat belajar nih dok, buat ujian. Kira-kira pada saat itu strategi apa nih dok yang dokter pakai? Ya, kebetulan pada saat saya masih preklinik ya, saya punya satu kebiasaan. Jadi kalau misalnya saya punya kebiasaan itu mencicil. Jadi ya. belajarnya itu nyicil sih Iya. memang. Walaupun dengan atau tanpa organisasi, kebiasaan itu memang sebetulnya udah dari dulu ya, sebelum saya Iya. masuk ke universitas ya. Saya selalu mencicil pelajaran karena apa? Satu hari sebelum ujian, saya justru nggak pengen belajar. Saya pengen Oh, justru iya. relax dulu nih, saya nggak mau ngapa-ngapain. Tetapi semuanya memang harus saya cicil dari Dari awal. Jadi jadwal. begitu sudah selesai, habis itu malamnya atau Iya. pokoknya dalam hari itu juga ya, saya mesti buka buku, saya pelajarin lagi. Itu mungkin salah satu keuntungan apa ya, kalau mencicil pelajaran Iya. dan kemudian akhirnya kalau misalnya harus berorganisasi atau sibuk misalnya ada deadline. Karena pada saat itu saya juga pada saat saya di senat itu juga saya ikut di bagian yang untuk jurnalis ya. Jadi kalau jurnalis itu kan kadang-kadang kita punya deadline sendiri ya. Ini sudah harus publish nih, Iya, kapan ini dipublish. gitu, karena kita punya majalah kampus dan juga waktu itu zaman dulu itu ada namanya istilahnya mading ya, majalah dinding Iya, gitu ya. betul. Jadi nggak cuma di madingnya aja, tapi juga majalah kampusnya juga ada. Nah itu kan kita punya deadline-nya dan segala macamnya. Iya. Memang ada kendala-kendala seperti itu. Tapi biasanya apa? Kalau di ruang senat atau di ruangan yang untuk yang jurnalis itu, kita terus biasanya semua buku dibawa situ terus belajar dulu rame-rame. Ya maksudnya ya silahkan siapa mau belajar gitu ya. Tapi yang lainnya pokoknya biasanya memang gimana caranya selalu nyempetin deh belajar, nggak sampai ini nggak sampai ketinggalan gitu. Dan sebetulnya mungkin saya pada saat itu juga beruntung ya. Jadi memang kalau selama ini orang selalu beranggapan bahwa orang yang sebagai aktivis itu biasanya sekolahnya amburadul, telat gitu kan ya, nggak tepat waktu lah atau apa. Cuma saya waktu itu beruntung lah ya, nggak sampai seperti itu gitu. Dan pada waktu lulus juga dapat cum laude kok gitu. Jadi kita bisa mematahkan pandangan orang bahwa aktivis itu pasti belajarnya ngaco ya, tapi ternyata enggak Ya betul sih dok. Berarti memang pentingnya memanajemen waktu dari setiap kita. Kalau misalkan kita memutuskan untuk mengikuti kegiatan apapun, sebanyak apapun, tapi kalau misalkan kita dari diri kita sendiri, kita punya tujuan yang baik untuk mengikuti kegiatan itu dan kita bisa memanajemen waktu dengan baik, berarti memang bisa berjalan dengan lancar ya dokter. Iya. Oh ya dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Mungkin teman-teman Harpot juga mungkin pengen tahu nih jawabannya nih dok. Kira-kira kalau misalkan kita memutuskan untuk menjadi aktivis nih dok di masa preklinik, apakah itu bisa membawa manfaat pada saat nanti kita sudah jadi dokter atau di lingkungan pekerjaan kita? Karena memang sejatinya saya dan teman-teman Harpot itu sendiri, kita masih berkecimpung nih dok di dunia pendidikan dan kita belum terjun ke dokter in real life itu seperti apa dok? Mungkin bisa dokter jelaskan dok. Jadi jangan khawatir ya. Iya. Efeknya bukan efek ya, tetapi gunanya itu pasti ada ya. Mungkin tidak kalian rasakan pada saat ini misalnya ya. Jadi karena saya masih sibuk saat koas gini saya belum bisa, enggak. Itu keterampilan itu kan soft skill ya sebetulnya. Soft skill itu pasti akan terpakai. Tidak hanya pada saat kalian nggak usah lah nunggu jauh-jauh jadi dokter ya. Saya yakin untuk memanage hal-hal yang kecil pun pada saat ini kan sebetulnya dari bagaimana cara kalian untuk mengorganize sesuatu gitu kan ya. Apalagi nanti pada saat sudah mulai kerja itu pasti akan terpakai sekali. Kalau misalnya memang sudah terbiasa di organisasi gitu ya, kemudian kan sudah tahu nih kita mesti bikin proper nih kayak gimana sih. Paling tidak pada saat kalian terjun langsung ke masyarakat, misalnya ini ada proyek yang harus dilakukan, kalian sudah tahu basicnya tuh seperti apa sih, kita harus mulai dari mana misalnya, itu pasti akan terpakai. Jadi nggak usah khawatir ya, karena kalau itu tuh pasti akan kepake sampai
sampai selamanya gitu. Iya betul dokter. Berarti memang teman-teman yang mungkin masih merasa bahwa organisasi ini justru menambah beban, membuang-buang waktu atau mengganggu nilai, itu berarti tidak benar ya dok. Tergantung lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau mengikuti organisasi ini, kalau ingin mendapatkan manfaat berarti kita harus menjalannya dengan baik dan kita juga harus memanajemen waktu dengan baik ya dok. Oke dokter, ini ada pertanyaan terakhir nih dok. Apakah dokter pada saat sudah menjadi aktivis waktu preklinik, untuk saat sekarang ini dokter sudah mencukupkan diri nih dok, maksudnya dokter sudah tidak ingin mengikuti organisasi atau kepanitiaan lagi, atau justru dokter malah ingin terus aktif di kegiatan atau organisasi dok? Mohon penjelasannya dokter. Ya, jadi tadi saya udah sampaikan ya, kalau memang di jiwa kita itu sudah memang senangnya seperti itu tidak akan berhenti. Ya kalau misalnya dibilang sekarang apakah saya sudah merasa cukup gitu ya, cukup nggak usah ikut organisasi, enggak seperti itu ya, karena tantangannya selalu ada. Walaupun kita tahu pasti di sela-sela rutinitas itu pasti ada ada kayak tambahan kerjaan yang lain, tetapi kalau memang kita senang berorganisasi itu tidak akan ya misalnya kamu berhenti aja, enggak juga sih, enggak seperti itu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa ya, jangan sungkan-sungkan sebetulnya ya, jangan terlalu berpikir bahwa dengan berorganisasi itu akan merugikan. Itu sebetulnya pandangan yang yang perlu kita luruskan, bahwa sebetulnya justru dengan berorganisasi itu banyak sekali keterampilan ya, soft skill terutama, dan juga pengalaman-pengalaman yang kalian mungkin tidak bisa dapatkan pada saat kalian mengikuti perkuliahan ya. Banyak hal-hal yang kemudian justru menjadi cerita yang menyenangkan. Kalau misalnya kalian sudah selesai nih ya, sudah selesai lulus jadi dokter, kemudian ketemu lagi, iya dulu kan kita waktu pas organisasi ini, acara ini atau banyak deh gitu ya. Bahkan mungkin malah ada yang dapat pasangan ya pada saat dia berorganisasi, itu banyak ya yang kayak gitu. Iya sih. Berarti memang ya dok, dengan kita mengikuti kegiatan kepanitiaan atau keorganisasian itu sendiri, selain kita banyak dapat manfaatnya, kita juga bisa terus berproses ya dok. Sama seperti biasanya mahasiswa kedokteran atau dokter itu dikenal sebagai long life learner. Jadi kita juga harus terus berproses. Jadi kita tidak merasa cukup nih di satu kegiatan, pasti kita juga ingin mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, karena di setiap kegiatan itu kita pasti mendapatkan wawasan yang baru, terus kita bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dokter. Iya, mungkin kalau misalnya saat ini mahasiswa ikut organisasi karena pengen mendapatkan poin ya. Betul, tetapi dokter. Sebetulnya poin itu kan ya memang kamu dapat poin itu, tetapi sebetulnya ada pengalaman lain, ada nilai-nilai lain yang sebetulnya yang kalian peroleh mungkin saat ini belum dirasakan ya, belum dirasakan manfaatnya, malah mungkin apaan sih ini dipanggil ini kita punya proposal kok nggak ini, tapi sebetulnya itu kan sebetulnya salah satu proses belajar ya, proses belajar dari hal yang terkecil, misalnya buat adik-adik yang memang ada di di senat gitu ya, atau di Ormawa atau misalnya baru datang dengan proposal, dok saya mau mengadakan kegiatan ini gitu ya, baru dari awal sudah ini kok gini, itu sebetulnya adalah proses belajar ya. Jadi jangan sampai hal yang tersebut itu bikin kita langsung jadi nggak seru nih gitu ya, repotin diri aja gitu, nggak sampai seperti itu. Karena juga ada beberapa mahasiswa itu mungkin mengikut organisasi itu hanya untuk turut ramai dok, kebanyakan mungkin seperti itu. Jadi kayak mungkin mereka turut ramai nih, sebenarnya tidak punya tujuan nih ikut nih buat apa, tapi hanya untuk meramaikan saja nih. Itu ada juga yang seperti itu mahasiswa. Tapi justru ya sebetulnya gini, pada saat kita menjadi mahasiswa, disinilah tempatnya kita, maksudnya kita merasakan kehidupan ya, merasakan kehidupan kampus, merasakan kehidupan sebagai mahasiswa gitu ya, banyak belajar, seneng ketemu teman, seneng melakukan kegiatan bersama-sama. Justru nikmatnya itu di sini ya. Karena kalian bisa bayangin kalian melakukan suatu kegiatan rame-rame, having fun gitu ya.
nanti akan beda nih begitu kalian sudah terjun ke masyarakat sendirian harus bertanggung jawab. Nanti Iya. bukannya berarti kita nggak di pada saat mahasiswa kalian nggak bertanggung jawab, enggak, tetapi kan itu kegiatan yang dilakukan bersama-sama, nanggungnya sama-sama, senangnya Iya. sama-sama. Jadi justru saat-saat inilah yang harusnya kalian gunakan sebaik-baiknya gitu ya, Iya. untuk berorganisasi. Pokoknya seneng deh, having fun gitu. Iya, betul dok. Karena misalkan saya pada saat koas sekalipun, dokter yang pada saat misal contohnya saya ambil contoh di stase kulit itu, dokter tuh meminta koas itu harus bisa memberikan edukasi kepada pasien. Jadi mulai dari edukasi pencegahannya, bagaimana cara pemakaian obat, dan itu benar-benar sudah dilatih pada saat kita itu mengikuti bakti sosial itu dok. Jadi Betul. benar-benar sangat membantu pada saat di koas itu sendiri dok. Ya betul, dan Iya. itu memang saya rasakan ya waktu kita sering ikut bakti sosial Iya. gitu ya. Kadang kan kita nggak ngerti nih, apalagi saya sudah sampaikan ya beberapa waktu saya masih preklinik itu bakti sosialnya mungkin ke daerah-daerah yang jauh gitu ya. Kadang kita tidak bisa memahami bahasa Bahasa betul. penduduk Iya. tersebut. Nah dari situ kita berusaha bagaimana sih sebetulnya kita approach mereka supaya mereka tidak takut sama kita, atau bukan tidak takut ya, maksudnya merasa reluctant ya menerima, supaya mereka bisa merasa welcome gitu ya, supaya kita juga diterimanya dengan baik. Itu harus, itu punya teknik tersendiri gitu ya, yang memang tidak bisa begitu kalian selesai lulus langsung brek gitu, enggak gitu ya. Jadi itu harus ada proses apa ya, belajar bagaimana yaitu tadi mendekati gitu ya, mendekati orang seperti apa. Jadi semua itu kegiatan yang kalian sebetulnya didapatkan pada saat kalian menjadi mahasiswa dan ikut organisasi. Iya, betul dok. Oh ya dok, ini jadi berarti dengan adanya organisasi ini manfaat yang bisa kita petik nih teman-teman Harpot itu ada yang pertama tadi kita bisa pertama itu membangun relasi dengan sesama kita, terus kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Mungkin teman-teman yang pada saat mungkin yang sekarang juga nih lagi bergabung dalam organisasi tetapi masih merasa keteteran nih sudah dengan kegiatan organisasi tetapi harus belajar juga untuk ujian. Mungkin dengan mendengarkan podcast ini teman-teman semua bisa akan memulai untuk manajemen waktu dengan baik nih, mulai dari seperti yang dokter jelaskan harus bisa mencicil kalau belajar. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dok. Selain itu juga manfaat yang tidak kalah pentingnya itu adalah mengasah public speaking, karena memang kita sebagai dokter itu tadi kita dituntut untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat secara efektif sehingga masyarakat itu bisa mengerti dan masyarakat bisa membantu kita untuk menjalankan program kesehatan itu tadi. Mungkin itu saja ya dokter untuk pertanyaan saya pada siang hari ini. Dan sebelum mengakhiri podcast hari ini ada namanya magical word nih dokter. Magical word ini merupakan pesan kesan yang dokter bisa sampaikan nih kepada teman-teman Harpot yang nantinya akan menonton podcast ini. Dan mungkin bagi teman-teman Harpot juga yang mungkin sekarang masih bingung nih dok, kalau mau gabung ke organisasi itu mungkin belum punya tujuan, atau mungkin mereka masih takut bahwa dengan gabung ke organisasi justru akan mengganggu nilainya dok. Mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan kepada teman-teman Harpot dok. Jadi sebetulnya dari tadi ya sudah selama kita ngobrol tadi udah ada beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan. Jadi sebetulnya jangan merasa khawatir bahwa dengan mengikuti organisasi itu akan akan menghambat studi ya. Tapi justru sebetulnya dengan ikut berorganisasi itu justru akan memperkaya diri kalian dengan soft skill ya, kemudian mengasah diri kita sebagai mahasiswa ya dengan soft skill yang memang tidak kita dapatkan pada saat kita mengikuti perkuliahan secara biasa. Dan dari situlah kita kemudian bisa bagaimana caranya untuk tadi sudah kita sebutkan ya, public speaking misalnya salah satunya, kemudian banyak pengalaman yang justru nanti akan membantu kita pada saat kita benar-benar terjun ke dalam masyarakat ya. Jadi saya kira jangan khawatir untuk ikut terlibat dalam organisasi kemahasiswaan, tapi yang penting adalah bagaimana kita caranya untuk memanajemen waktu ya. Manajemen waktu itu penting, karena dari situlah sebetulnya kita bisa tidak hanya ikut organisasi untuk senang-senangnya saja ya, tapi how to organize ourselves, that's the most important. Ya dok.
Saya izin menambahkan dokter. Soalnya kalau misalkan teman-teman juga kan masih merasa bahwa organisasi itu merupakan beban, tapi mungkin saya bisa memberikan sedikit perumpamaan di mana organisasi itu ibarat sebuah mobil, di mana mobil itu dia bisa berjalan maju atau dia diam di tempat dan bisa mundur ke belakang, itu tergantung siapa yang mengendarainya. Nah, begitu juga dengan organisasi, arahnya mau kemana, apakah dia hanya diam di tempat atau mundur, itu semua tergantung dari anggota organisasi untuk menjalankannya seperti apa. Dan buah-buah dari organisasi itu justru yang sebenarnya yang tidak kita dapatkan pada saat kita menjalankan perkuliahan, tetapi justru dengan kita bergabung dalam organisasi dan kepanitiaan, kita bisa dapat sekali banyak wawasan dan manfaat yang bagus untuk diri kita, terutama kita sebagai mahasiswa kedokteran yang nanti akan menunjang kehidupan kita ke depannya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya dokter ya. Ya, dan sekian untuk podcast pada siang hari ini dokter. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Dr. Risma Ika karena sudah bersedia untuk hadir menjadi narasumber kami. Semoga dokter selalu sehat dan semakin sukses ya dokter. Amin. Doa yang sama ya buat Ya, kita, dokter. buat kita semua. Terima kasih. Ya. Oke, dan yang terakhir untuk teman-teman Harpot nih yang selalu setia mendengarkan podcast ini, saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah mendengarkan podcast jadi aktivis di masa preklinik ini. Worth it nggak ya? Semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih berkecimpung di dunia organisasi. Saya Felicita pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya.